Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pekan kedua-tiga Liga Premier Inggris pada 4 Februari 2024 mempertemukan dua tim papan tengah, yaitu Chelsea dan Wolverhampton. Chelsea yang baru saja mengalami pembantaian atas Liverpool harus menjamu Wolves yang baru saja terkena comeback dari Manchester United. Bagaimana pertandingan papan tengah ini berjalan dan tim mana yang akan keluar sebagai pemenang? Inilah analisisnya. Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1, di mana Malo Gusto mengisi posisi bek kanan, duet Thiago Silva di Sassi di tengah, dan Chilwell mengisi posisi bek kiri. Lalu Enzo Fernandez dan Caicedo mengisi double pivot, sedangkan Gallagher akan menjadi pemain nomor 10 bagi Chelsea. Nkunku bermain sebagai striker dengan dua winger diisi oleh Sterling dan Cole Palmer, sedangkan Wolves bermain dengan formasi 3-4-2-1 dengan Semedo dan Ait Nuri mengisi posisi wingback. Di tengah ada Lemina dan Joao Gomez yang akan menjadi double pivot, sedangkan lini serang diisi Sarabia, Neto, dan Cunha. Tim tuan rumah Chelsea bermain build up dari belakang dengan Caicedo yang akan turun sebagai opsi passing di area tengah. Hal ini terlihat sedikit berbeda dikarenakan biasanya Enzo yang ditugaskan untuk menjemput bola dari lini belakang. Di saat Chelsea sudah menguasai setengah lapangan permainan, kini giliran Malo Gusto yang akan diplot sebagai inverted fullback untuk memberikan opsi passing tambahan kepada area tengah Chelsea. Lalu, dalam fase bertahan, Chelsea menerapkan pressing tinggi dengan masih menerapkan formasi 4-2-3-1 mereka. Nkunku menjadi pemain terdepan dalam melakukan press, diikuti oleh lini kedua Chelsea yang diisi Sterling, Gallagher, dan Palmer. Apabila Wolves memainkan bola ke arah sayap dan lini tengah tidak bisa menutup pergerakan lawan, maka Chilwell dan Gusto ditugaskan untuk langsung bergerak cepat dan menutup ruang gerak dari pemain-pemain sayap Wolves. Pada kesempatan ini, Enzo mampu untuk membayang-bayangi pergerakan dari Sarabia yang mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh Chilwell. Pada pertandingan ini, tim tamu Wolverhampton diinstruksikan oleh Gary O'Neill untuk menjalankan game plan build up dengan melakukan operan jauh langsung dari kiper, dengan harapan bahwa mereka akan memenangkan duel udara atau pada keadaan terburuk dapat menerima bola muntah hasil duel udara dengan pemain Chelsea. Di saat bola yang dikuasai dengan nyaman oleh Wolves dan mereka sedang di posisi menyerang, maka lini belakang akan maju ke area garis tengah lapangan. Dua wingback Wolves, Semedo dan Ait Nuri, ditugaskan untuk menjaga kelebaran di sayap. Sesekali juga terlihat dua wingback Wolves menjadi pemain di area half space dan justru Sarabia dan Cunha yang berada di area sayap Wolves. Seiring pertandingan berjalan, Wolves kini terlihat bermain build up dari belakang dengan Lemina dan Joao Gomez bergantian turun menghubungkan bola dari lini belakang ke lini tengah mereka. Dalam fase bertahan, Wolves lebih sering bermain secara mid-block dan menghalangi Chelsea untuk mendapat melakukan progresi bola melalui area tengah lapangan. Dalam kesempatan ini, trio serang Wolves yaitu Sarabia, Neto, Cunha akan bermain narrow atau sempit sehingga menyulitkan akses ke area tengah lapangan dan memaksa Chelsea mengalirkan bola melalui Enzo yang melebar ke area half space kiri Chelsea. Gol pertama Chelsea berawal dari adanya celah pada ruang antar lini Wolves yang mampu dimanfaatkan oleh Palmer dan Caicedo. Gallagher yang memperoleh bola dari Enzo mampu menjebak Gomez dan Lemina untuk melakukan pressing terhadap dirinya. Tanpa pikir panjang, Gallagher yang bermaksud melakukan umpan one-two dengan Caicedo, namun Caicedo mampu melihat ruang yang dimanfaatkan oleh Palmer. Benar saja, first time shot dari Cole Palmer mampu untuk memecah kebuntuan di pertandingan ini. Skor sementara Wolves tertinggal 1-0 dari tim tuan rumah. Namun, keunggulan Chelsea tidak berlangsung lama karena selang 2 menit, Wolves mampu untuk menyamakan kedudukan. Hal ini bermula dari Neto yang mampu memenangkan bola di area tengah dari Caicedo. Lalu bola muntah jatuh ke kaki Gomez yang membawa bola hingga depan kotak penalti Chelsea. Ia pun mengirimkan bola ke arah Cunha yang mampu mengonversi kesempatan ini meskipun harus terkena deflection dari Thiago Silva. Skor kini menjadi 1-1. Gol kedua bagi Wolves datang di penghujung babak pertama menuju turun minum. Neto yang membawa bola di sisi kiri pertahanan Chelsea mampu untuk mendribling bebas hingga pinggir kotak penalti sebelum akhirnya melepaskan umpan yang langsung disambut oleh Ait Nuri. Naas bagi Chelsea, bola mengenai kaki Disasi dan gagal dihalau oleh Petrovic hingga membuat
memberikan keunggulan bagi Wolves sebelum turun minum. Skor sementara Wolves 2 dan 1 bagi Chelsea. Pada babak pertama ini, Chelsea memang memiliki lebih banyak penguasaan bola, namun pertahanan Wolves masih mampu untuk menghalau berbagai peluang yang dimiliki oleh Chelsea. Sebaliknya, pertahanan Chelsea tampak rapuh dikarenakan adanya keterlambatan untuk menutup ruang. Kesalahan inilah yang mampu dimanfaatkan oleh Wolves sehingga mereka mampu untuk memenangkan paruh pertama pertandingan ini. Sang tim tuan rumah yang tertinggal 1 gol pada awal babak kedua pun harus bermain menyerang. Namun, terlihat Chelsea yang kewalahan menghadapi Wolves pun belum bisa menghasilkan apapun karena permainan mereka yang cenderung build up dari belakang lalu maju ke arah sayap terbukti tidak efektif menghadapi 2 wingback dan 3 back tengah Wolves. Juga pada sisi penyerangan Chelsea terlihat sangat tumpul karena mereka cenderung buru-buru jika mendapatkan kesempatan. Sedangkan di sisi lain, pada awal babak kedua, tim asuhan Gary O'Neil ini sangat impresif di mana mereka berani pressing Chelsea hingga defensive line terakhir dan saat bertahan pun hampir semua pemain Wolves ikut mundur untuk membantu pertahanan. Jadi bisa kita lihat pada babak kedua ini, Wolves cenderung melakukan man-to-man marking kepada pemain Chelsea yang gunanya untuk memaksa pemain Chelsea melakukan kesalahan saat passing terburu-buru. Pada menit 62, Pochettino melakukan pergantian pemain pertamanya di mana Caicedo yang bermain kurang bagus pada pertandingan ini digantikan dengan Nicholas Jackson menambah amunisi penyerangan karena saat ini sang tuan rumah tertinggal 1 gol. Kali ini Jackson diplot menjadi attacking midfielder walaupun sesekali akan maju untuk menjadi duet striker bersama Nkunku. Hal ini juga membuat Gallagher turun menjadi central midfielder berduet dengan Enzo Fernandez. Tidak lama setelah substitution tersebut, tepatnya pada menit 62 akhir, Pedro Neto yang membawa bola di posisi sayap kanan terus dijaga ketat oleh Thiago Silva. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Neto mampu membawa bola hingga ke dalam kotak penalti Chelsea lalu langsung melakukan umpan cutback datar kepada Cunha yang lepas dari penjagaan dan melepaskan tendangan indah ke Petrovic. Gol ini membuat Wolves unggul 2 gol atas tuan rumah. Pada menit 71, Chelsea pun melakukan pergantian pemain lagi, di mana kali ini 2 pemain sekaligus masuk, yaitu Mudryk dan Chukwuemeka untuk menggantikan Sterling dan Nkunku. Kali ini Carney Chukwuemeka diplot sebagai attacking midfielder, sedangkan Mudryk seperti biasa menjadi sayap kiri dan Jackson kali ini maju sebagai striker tunggal. Di saat yang sama pun, Wolverhampton melakukan pergantian pemain pertama mereka, di mana Bellegarde dan Tommy Doyle masuk mengganti 2 winger mereka, yaitu Pedro Neto dan Sarabia. Karena pergantian pemain ini, posisi Cunha bergeser mengisi sayap kiri, sedangkan Bellegarde yang baru masuk akan menjadi striker, dan Tommy Doyle cukup unik kali ini karena dia akan bermain sebagai sayap kanan. Malapetaka terjadi pada menit 79 di mana Cunha yang sedang menggiring bola di dalam kotak penalti Chelsea ditekel keras oleh Malo Gusto yang berbuah manis untuk Wolverhampton karena membuat Wolves unggul dengan skor 1-4 di Stamford Bridge. Gol penalti ini juga merupakan gol ketiga Cunha di pertandingan ini, yang berarti ia berhasil mencetak hat-trick ke gawang Petrovic pada pertandingan ini. Tepat sebelum penalti akan dilakukan oleh Cunha di menit 80, Chelsea sempat melakukan pergantian pemain terakhir mereka, di mana pemain muda dari akademi mereka Alfie Gilchrist dan Benoit Badiashile masuk untuk menggantikan Malo Gusto dan Ben Chilwell. Mereka akan mengisi posisi bek kanan, Badiashile akan masuk sebagai bek kiri. Pada menit 85, Chelsea menemukan sedikit titik terang di mana corner yang diambil oleh Mudryk berbuah hasil saat tendangannya mengarah ke arah Thiago Silva di near post atau tiang dekat berhasil disambut dan bersarang ke gawang Josesa. Skor kini berubah menjadi Chelsea 2 dan Wolverhampton 4. Tidak lama setelah gol kedua Chelsea terjadi, Wolverhampton melakukan pergantian pemain keempat mereka pada pertandingan ini di mana Bueno masuk menggantikan Ait Nuri. Seperti biasa, Hugo Bueno akan diplot untuk mengisi posisi wingback kiri yang ditinggalkan oleh Ryan Ait Nuri. Lalu, pada menit 89, pergantian pemain terakhir pada match ini pun terjadi, di mana back veteran Matt Doherty masuk untuk menggantikan Joao Gomez. Tidak lama setelah itu, tepatnya di menit 90 plus 10 pun, akhirnya peluit penanda berakhirnya pertandingan pun ditiup. Sang tuan rumah Chelsea harus menelan kalahan telak di kandang dengan skor 2-4 untuk kemenangan
kemenangan tim tamu asuhan Gary O'Neil yaitu Wolverhampton Wanderers. Pada statistik attacking threat terlihat bahwa Chelsea memang lebih berbahaya di babak pertama, terutama dengan mampunya anak asuh Pochettino menyerangkan 1 gol ke gawang Josesa. Namun Wolves lebih klinikal karena mampu menyerangkan 2 gol ke gawang Chelsea melalui change yang tidak begitu berbahaya dengan XG yang tidak begitu tinggi. Di babak kedua, Chelsea terlihat mendominasi attacking threat dengan berbagai change yang membahayakan namun gagal dimanfaatkan, dan justru Wolves yang pulang dengan membawa 3 poin dari Stamford Bridge. Pada pertandingan kali ini, kedua tim mampu membuat jumlah high turnovers yang sama, namun Chelsea hanya mampu memanfaatkan 2 high turnovers yang mereka dapatkan untuk dikonversi kepada tendangan gol, sedangkan Wolves mampu memanfaatkan hampir 60% dari jumlah high turnovers mereka menjadi sebuah tendangan ke gawang Chelsea. Pada passing network, terlihat bahwa Chelsea lebih banyak melakukan build up di area pertahanan dengan Enzo juga Caicedo yang menjadi penghubung antar lini. Sedangkan Gallagher akan bergerak di area sebelah kanan Chelsea. Kungu sendiri tampak terisolir di tengah dan jarang mendapatkan sentuhan bola. Sedangkan Wolves saat build up dari belakang mereka mengarahkan bola ke arah sayap lebih sering dibandingkan build up melalui area tengah lapangan. Ait Nuri juga terlihat bermain sangat ofensif bersama dengan Cunha. Sedangkan Sarabia dan Neto sering kali mengisi posisi yang hampir sama di area sebelah kanan dan kiri. Sekian analisis dari kami untuk match Chelsea versus Wolverhampton pada pekan ke-23 Liga Premier Inggris. Terima kasih.